Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nur Tanjila dan kedua teman saya bernama Siti Royatul Jannah dan Aldi Arya. Kami ingin mempresentasikan atau memaparkan mengenai materi sekolah pasar modal yang sebelumnya telah kita ikuti di dalam seminar. Kami akan memaparkan kembali melalui video. Pertama-tama saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau investor. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek. Manfaat pasar modal yaitu bagi masyarakat dia menciptakan lapangan kerja atau profesi. Bagi investor dia sebagai sarana investasi, bagi emiten yaitu penyebaran pemikiran keseluruhan lapisan masyarakat. Jika sebagai pengusaha dia sebagai sumber pembiayaan. Jika bagi negara sebagai pengusaha dia sebagai sumber pembiayaan. Jika bagi negara dia sebagai keterbukaan dan profesionalisme serta iklim usaha yang sehat. Lalu peran bursa efek yaitu membuat peraturan pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan, mencegah yang dilarang di bursa, dan mengupayakan likuiditas. Lalu menyediakan sarana perdagangan efek atau fasilitator, dan terakhir menciptakan instrumen dan jasa baru. Can describe the topic of the section here. Lalu terdapat struktur pasar modal, yaitu ada Otoritas Jasa Keuangan, Clearing Penjamin Efek Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Custodian Sentral Efek Indonesia. Di perusahaan efek itu ada pinjaman emisi efek, manajer investasi, perantara perdagangan efek. Jika di lembaga penunjang dia ada konstudian, BAI, wali amanat, pemeringkat efek. Dan di profesi penunjang itu ada akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain. Dan jika di emiten itu ada perusahaan publik, reksadana, dan investor itu ada institusi retail. Lalu produk pasar modal yaitu saham. Maksudnya di sini 905 perusahaan tercatat bersifat kepemilikan dikelola sebagai mandiri, dapat diperjualbelikan, potensi keuntungan tinggi melalui dengan biaya kecil, pajak final. Lalu surat utang yaitu pemerintah atau korporasi, rating berbagai acuan resiko, tenor panjang, keuntungan diinformasikan di awal, umumnya dimulai dengan 1 juta. Lalu reksadana atau ETF, gabungan saham, obligasi, dan pasar uang, dikelola oleh manajer investasi, mudah didapatkan di marketplace, bisa dijual kapan saja, potensi keuntungan tinggi, bisa mulai dengan 10.000. Lalu manfaat berinvestasi di pasar modal yaitu capital gain, yaitu mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli. Lalu corporate action yaitu punya hak atau terundang dalam berbagai keputusan perusahaan, antara lain menerima dividen, menerima saham bonus, membeli saham baru atau right issue, dan lain-lain.
Terus ada RUPS, yaitu diundang dalam rapat umum pemegang saham. Lalu terdapat pertumbuhan jumlah investor di Indonesia, yaitu sebagai gambarnya seperti ini. Ya, dijelaskan sedikit pertumbuhan jumlah investor sampai dengan 30 Desember 2023 jumlah SID pasar modal naik 18% dan jumlah SID saham naik 18,4% apabila dibandingkan dengan jumlah SID di akhir tahun 2022. Terus sampai dengan 28 Maret 2024 jumlah SID pasar modal naik 3,8% dan jumlah SID saham naik 5,4% apabila dibanding dengan jumlah SID di akhir 2023. Lalu ada konsep dasar saham, yaitu saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perseroan perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Lalu terdapat keuntungan saham, yaitu terjangkau pemilik perusahaan, pertumbuhan laba bersih, transaksi fleksibel, RUPS memiliki hak dan suara, capital gain, dan dividen. Lalu terdapat konsep dasar obligasi, yaitu surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindah tangankan, berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Lalu konsep dasar reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana indikator reksadana. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang produk saham, yaitu jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana saham. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan harga saham. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Tujuannya yaitu untuk memperoleh pendapatan yang stabil. Yang ketiga ada reksadana pasar uang. Tujuannya menjaga likuiditas dan nilai modal yang stabil. Selanjutnya ada reksadana campuran, yaitu untuk mendapatkan kombinasi dari pertumbuhan harga saham, pendapatan stabil obligasi, dan likuiditas instrumen pasar uang. Selanjutnya ada investasi pada reksadana, dilakukan dalam pembelian per unit pernyataan atau UP reksadana. Selanjutnya, hasil pengelolaan dana dalam reksadana dilakukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. Nah, NAB ini adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Selanjutnya, perhitungan reksadana. Total aktiva bersih atau aset under management didapat dari total nilai pasar seluruh portofolio, termasuk dividen, bunga, bagi hasil, kemudian dikurang dengan biaya operasional reksadana. NAB dihitung dari jumlah total aktiva bersih keseluruhan dibagi dengan total unit yang beredar. Adapun banyaknya unit penyertaan yang diterima oleh investor didapat dari jumlah dana investor, kemudian dikurangi biaya pembelian dan dibagi dengan NAB. Selanjutnya yaitu manfaat reksadana. Yang pertama, kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Yang kedua, yaitu mudah didapatkan. Dan ketiga, diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Namun, seperti produk investasi lainnya, reksadana memiliki beberapa resiko, yaitu resiko berkurangnya NAB, resiko likuiditas, dan resiko wan prestasi. Struktur pasar modal. Nah, pasar modal ini diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah,
Tugas utama OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk dalam industri keuangan non-bank atau IKNB. Tujuan dari pendirian OJK ini yaitu seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. OJK dalam bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai beberapa tugas pokok, yaitu diantaranya menyusun peraturan pelaksanaan dan penegakan hukum di bidang pasar modal, melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal, termasuk pasar modal syariah. Yang ketiga, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, BI, KPI, dan KSEI. Selanjutnya, merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, dan lembaga efek, serta tata kelola emiten dan perusahaan politik. Yang terakhir, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran dari OJK. Di bawah pengawasan OJK, terdapat BEI atau Bursa Efek Indonesia. Tujuan pendirian BEI yaitu agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. Adapun fungsi dari BEI ini yaitu sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa. Yang ketiga, transparansi dengan menyebarluaskan informasi perusahaan tercatat, dan yang terakhir menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Bersama dengan BEI terdapat LPP atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Nah, LPP ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, anggota bursa, perusahaan efek, biro administrasi efek, dan pihak lain yang disetujui oleh OJK. Serta ada LKP atau Lembaga Clearing dan Penjaminan. Nah, pendirian LKP ini bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya yaitu ada Dana Perlindungan Pemodal atau DPP yang diadministrasikan dan dikelola oleh penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal atau PDPP yang merupakan perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Dalam hal ini adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia Securities Investor Protection Fund. Nah, syarat pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan yaitu memiliki subrekening efek, memiliki SID, dan menempatkan asetnya di KSEI. Adapun yang dikecualikan, pemodal yang asetnya tidak mendapatkan perlindungan, yaitu yang pertama, pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang. Yang kedua, pemodal merupakan afiliasi dari kedua pihak di atas. Dan yang terakhir, pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Selanjutnya yaitu kenali SID dan fungsi akses. SID atau Single Investor Identity adalah nomor identitas investor yang diperlukan untuk mempunyai produk pasar modal. Nah, akses ini diperlukan untuk memantau portofolio produk pasar modal. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tentang fasilitas akses. Akan diberikan kartu sebagai perwujudan perlindungan investor agar investor dapat melihat langsung portofolio yang dimilikinya di sistem. Ya, kemudian untuk cara loginnya yaitu masuk ke website, kemudian klik logo akses. Ya, setelah itu mengklik link yang ada di halaman tersebut. Nah, kemudian isi 13 digit nomor kartu akses, dilanjutkan dengan 2 digit angka terakhir pada kartu. Nah, selanjutnya isi 6 digit nomor PIN code,
kemudian buat user ID, terus buat password. Nah, setelah itu baru konfirmasi password, terus masuk ke halaman, kemudian klik radio button yang menyatakan persetujuan. Setelah itu yang terakhir adalah mensubmit. Kemudian perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Lembaga Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal atau DPP dan penanganan klaim dari pemodal yang kehilangan asetnya berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Alur perlindungan modal oleh Indonesia. Alur perlindungan pemodal oleh Indonesia, SIPF. Yang pertama yaitu kehilangan aset pemodal. Kemudian pemodal mengkonfirmasi dan menyelesaikan kepada konseling terkait. Yang ketiga yaitu pemodal melaporkan kepada OJK. Nah, di situ bisa melalui surat tertulis, kemudian telepon atau email, kemudian faksimili dan web yang tertera. Setelah itu OJK melakukan verifikasi dan investigasi serta menerbitkan pernyataan tertulis bahwa terdapat kehilangan aset pemodal. Yang terakhir yaitu tinggal menunggu proses klaim oleh OJK. Nah, bagaimana proses klaimnya? Proses klaimnya sebagai berikut. Pernyataan tertulis oleh OJK bahwa terdapat kehilangan aset pemodal, seperti mengumumkan dan mengundang pemodal untuk pengajuan klaim, kemudian membentuk komite klaim dan tim verifikasi. Setelah itu pengajuan klaim seperti mengisi formulir, melengkapi data diri dan lain sebagainya. Kemudian si pengguna akan menerima klaim, terus melakukan verifikasi ulang dan keputusan klaim oleh OJK.